Salam saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya dan terima kasih buat Anda yang mau mengklik video ini dan lebih lagi buat Anda yang sudah subscribe di channel ini. Yang belum subscribe, mari berkenalan dengan saya dengan subscribe di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memposting tentang khotbah daripada seorang hamba Tuhan yaitu Pendeta Yandi Monobe. Pendeta ini saya sangat suka karena dia menyampaikan firman Tuhan dengan aplikasi yang dalam dan juga disertai dengan kata-kata yang menguatkan dan kata-kata juga humor ya. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh beliau, saya membagi dalam beberapa bagian ya karena apa yang disampaikan itu panjang. Tapi sebelumnya saya akan juga membagikan satu ayat firman Tuhan buat kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita mempunyai keperluan dalam hidup ini, firman Tuhan berkata Allah kita akan memenuhinya di dalam Kristus Yesus. Allah yang disembah oleh Rasul Paulus adalah Allah yang sama, maka dia juga akan memenuhi keperluan kita. Ingat, adalah keperluan kita, bukan keinginan kita. Ingat, keinginan itu belum tentu dipenuhi oleh Tuhan, tapi keperluan kita dalam hidup ini, sekarang ini, itu pasti akan dipenuhi oleh Tuhan karena sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang menjadi keperluanmu? Yakin aja bahwa Tuhan akan penuhi semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami bisa menikmati hari ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan kebahagiaan dan semangat. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan akan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan simak bersama-sama. Pertama Korintus pasal 13. Pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pertama Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan itu. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Oh, tidak ada. Oke. Yang tidak ada karunia coba angkat tangan. Nah, yang tidak tahu dia ada kok tidak. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. 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 Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi karunia-karunia. Amin. Amin. Yang ini percaya Tuhan Yesus semua? Ini orang percaya semua? Nah, kenapa tadi saya tanya tidak ada yang mau angkat tangan? Jemaat.
Karunia-karunia itu ada dua kelompok. Ada berapa kelompok? Satu, karunia motivasi. Sama-sama. Motivasi. Sama ke berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Itu karunia motivasi. Kedua, karunia manifestasi. Sama-sama. Manifestasi. Omong baik-baik, Bu. Ulang-ulang. Manifestasi. Misalnya berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Nah, jemaat. Di Korintus itu jemaat ada itu kedua bentuk karunia. Satu karunia apa? Dua karunia apa? Dorang bukan pakai itu dua karunia itu untuk melayani dan melengkapi jemaat, tapi dorang bertengkar. Karunia mana yang lebih hebat dari yang mana? Siapa lebih jago dari siapa? Siapa lebih hebat dari siapa? Jadi bukan urus pelayanan, tapi bukan urus pelayanan, tapi urus apa? Yang urus bertengkar saja. Makanya Paulus nasihat orang, kamu seperti anak kecil yang baru minum susu saja. Kalau tiap hari hanya bertengkar, siapa lebih hebat dari siapa? Kira-kira di Manifus ini begitu kok tidak? Kenapa kok suara naik turun begini? Jemaat. Paulus bilang, kalau kamu tidak pakai itu karunia, itu karunia semua itu sama. Tidak ada satu yang lebih dari yang lain, tidak ada satu yang lebih dari lain. Contohnya menyanyi. Di sini ada yang tahu menyanyi? Suara bagus ada? Yang suara pas-pas ada? Yang suara ada? Ada juga. Nah, kadang-kadang dong tahu menyanyi, tapi tidak menyanyi. Ini pendeta dari situ kau bilang, ada solo, vokal group, duet. Tapi kalau bilang ketua Sinode Gemit dan gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Manefu, Bapak itu solo Judia, duet Judia, vokal group Judia, paduan suara Judia, menari Judia, kata-kata sambutan, itu namanya karunia makan puji. Di sini ada yang ada itu karunia makan puji. Ada. Dia ada ikut ini ibadah ini. Jemaat. Terus Paulus kasih dong bilang, saya akan kasih tahu kamu satu karunia yang paling utama. Yang paling utama adalah KASIH. Dibaca. Dibaca. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu dia, kasih. Dan dua balik kasih ya. Karunia yang paling utama apa? Tadi ada dua kelompok karunia. Satu apa? Dua apa? Tetapi yang utama adalah dia kasih tahu dong. Dia nasihat, 3 nasihat pertama. Jemaat. Kok kenapa yang lain tuh? Makasih Bu. Ini. Jemaat. Paulus bilang begini, sekalipun kamu dapat berkata-kata dalam semua bahasa dunia, bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa roh, tapi kalau kasih tidak ada, kamu seperti gong. Seperti apa? Gong kalau pakai bahasa Manefu bilang sene. Oh sama dengan kita punya. Tapi saya bilang di mana-mana bunyi sene itu ada dua. Satu dia pembunyi bilang begini, teng 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 teng. Lenana sene sene clear. Waktu dengar bunyi lonceng gereja, banyak suami bilang dia punya istri, mama, om naok kita, om naok. Tapi ada bunyi sene yang kedua, itu dia pun tempo lebih cepat. Dia pun bunyi begini, titu 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 titu. Itu sene apa itu? Di sini juga ada. Dengar bunyi gong pesta, itu bapak-bapak yang tadi bilang mama hom naokit, dia ganti mama hom paokit.
Lu tunggu kok saya pi. Wah, itu dia pi besok pagi baru dia pulang. Di Manefu ada begitu. Yang gereja pemalas tapi pesta semangat ada. Siapapun suami, coba siapapun suami supaya kita urus memang dia. Nah, dia bilang begini, wih, kamu ada karunia bahasa, maka kalau kasih tidak ada, kamu seperti sene. Berbunyi bahasa Timur bilang apa? Nahan. Apa? Seperti gong yang berbunyi saja. Itu dia nasihat lagi. Woi, sekalipun kamu bisa bernubuat bilang besok itu Otto jalan sendiri. Oh, dia jalan sendiri. Walaupun kamu pintar sekali dan menguasai seluruh ilmu pengetahuan, tapi kalau kasih tidak ada, kamu tidak ada arti. Kamu tidak ada arti. Yang sekolah angkat tangan. Oh, ini sulibur semua. Yang sekolah angkat tangan. Ah, mantap. Kamu biar sekolah pintar-pintar, habis itu tidak ada kasih, kamu tidak ada arti. Tidak ada arti pakai bahasa Manefu bilang. Nah, pakai bahasa Inggris bilang apa? Pakai bahasa di sini kalau tidak ada arti bilang apa, Bapak? Nah, kapake. Kalau tidak pakai berarti Jadi pintar tapi tidak ada kasih, tidak pakai. Yang ketiga dia bilang begini, "Oh, sekalipun engkau membagi-bagi seluruh hartamu, seluruh harta, bahkan memberi dirimu untuk dibakar hidup-hidup, tapi kalau kamu tidak ada kasih, tidak ada faedahnya." Jemaat, dulu kalau orang beri 20%, dia sudah disebut sebagai manusia yang paling baik. Itu kalau 20%, apalagi semua dikasih. Ini orang terlalu baik. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Tidak ada. Nah, terus dong tanya, teh kasih lenane sah. Kasih itu apa? Mulai sekarang untuk kita renung. Satu, kasih itu. Kasih itu. Lu jangan murah hati dulu satu-satu. Kalau orang ada kasih berarti dia sabar, pakai bahasa Timur bilang. Ini repot kita hidup. Kasih itu sabar itu ada dua. Ada berapa? Satu, sabar terhadap orang lain. Sabar terhadap ada orang yang dia kerja itu bikin taceke orang. Di Manefu sini ada. Yang tiap hari hanya bikin jengkel orang, ada. Dia ada ikut ibadah di sini. Coba tunjuk ambil dia yang mana? Coba tunjuk ambil. Mesti sabar terhadap orang. Amin kok. Kadang-kadang ini manusia dong, kita mau begini dia mesti ada suami yang kita kalau tidak sabar kita kayak mau ada istri yang terlalu cerewet kau bikin kita kalau tidak sabar. Ada anak yang orang tua omong doang, kalau tidak sabar pasti kita biar keluar dari daftar kakak. Kasih itu mesti sabar. Sabar itu ada berapa? Yang satu sabar terhadap. Ada orang yang kita omong, dia belum, sudah biar tunggu saja. Ini mama pu anak ada berapa? Dong bye-bye semua. Bye-bye semua. Aduh. Itu dong ada datang di sini. Kadang-kadang kita deh anak juga kita tidak sabar toh. Kita panggil dong, itu panggil pertama suara datar, ma dong tidak dengar, kas naik sedikit. Misalnya kita pun anak nama siapa? Fajar Kaelen punya. Kita panggil dia bilang begini, Fajar. Dia belum datang, pasti suara tambah tuh. Fajar. Enggak. Semua pegang dada berbilang sabar. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Mesti sabar. Kadang-kadang kita mau sesuatu tuh cepat-cepat, tapi mesti sabar.
Sabar yang kedua berkaitan dengan sabar terhadap situasi. Sabar terhadap misalnya ini, kamu sudah nikah kok belum? Oh belum. Mau nikah kok tidak? Mau kok tidak? Kamu ini sudah ada nyong kok belum? Nah yang sudah ada nyong mana? Oh. Atau kamu dengan nona sah? Kamu biar mau nikah, semua nikah, tapi kalau masuk sekolah sabar dulu. Son ustaz lalu dia pun situasi belum pas, tunggu sah. Kamu mungkin ada masalah, jemaat ada masalah, jemaat ada masalah, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Kalau kamu ada masalah, satu apa? Waktu kita sakit, kita punya masalah, kita mau segera jadi toh. Sabar itu bukan sekedar menunggu waktu habis. Kapan waktu khotbah habis? Kapan? Bukan itu, bukan sabar. Situasi yang berat di dalam hidup mesti dilalui dengan penuh kesabaran. Coba orang menefu yang sabar, coba angkat tangan. Nah yang tidak sabar coba angkat tangan. Tidak ada juga. Nah yang tidak tahu dia sabar kok tidak. Saya lihat mama Imain, dia tidak sabar saya. Jadi udah. Pertama, kasih itu sabar itu ada dua. Satu sabar, yang kedua sabar. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Kasih itu ada orang yang sudah sabar, ibadah ikut, rajin, dia tidak ada masalah dengan tetangga, tidak ada masalah dalam keluarga. Ini baik kok tidak? Koma, tapi ini orang pusing kikir, tidak ada dua. Tidak ada kemurahan hati itu. Sekikir kalau pakai bahasa Timur bilang, di sini ada orang sekikir di Manefu ini ada. Puji Tuhan, dengan firman Tuhan yang disampaikan kiranya bisa memberkati kita dan menguatkan kita.